Banyak orang yang mengejar uang demi bahagia, tapi berujung diperbudak sama uang dan akhirnya menjadi stres. Sedangkan ada orang yang kerjanya lebih santai tapi uangnya lebih banyak. Ada quotes yang isinya itu begini, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang. Ini memberikan gambar betapa uniknya uang yang kita kejar selama ini. Dia bisa menjadi monster yang ganas, yang bisa menghancurkan sifat dan akhlak manusia. Tapi, ia juga bisa menjadi budak yang bisa memberikan kita kebebasan. Ada orang yang uangnya dikit tapi ia bahagia, keluarga harmonis dan hidup dengan tenang. Biasanya ini tipe orang yang tidak terlalu mementingkan duit. Ya penting bisa hidup dengan tenang, tahu merasa cukup, dan bisa bahagia tanpa banyak uang. Ada juga orang yang duitnya banyak banget, tapi kurang kasih sayang. Hidupnya juga gak tenang, mungkin karena ada masalah di perusahaan yang ia jalani, atau mungkin ada persaingan bisnis ya. Biasanya orang yang kayak gini cenderung lebih mementingkan uang. Ambisinya tinggi dan punya banyak uang adalah jawabannya untuk bahagia. Ya, uang itu memang unik banget ya. Makanya kita harus menemukan cara efektif yang bisa menghubungkan keduanya antara kebahagiaan dengan uang. Karena kalau kita punya banyak uang tapi kita tidak bahagia, itu untuk apa? Atau gimana kita bisa bahagia kalau kita tidak punya uang? Jadi ini kita harus balance ya. Makanya di video ini gua akan bahas secara lengkap ya hubungan antara uang dengan kebahagiaan. Dan gua akan jelasin dengan cara yang paling sederhana gimana lo bisa bahagia dengan uang yang lo miliki. Tapi ingat, perdebatan ini tidak akan ada habisnya. Bahagia atau enggak, itu tergantung perspektif dari tiap orang. Bayangin lo dikasih uang 1 miliar rupiah, tapi dengan syarat lo tidak bisa pakai uang tersebut untuk beli apapun. Lo tidak bisa beli makan, lu gak bisa belanja barang apapun. Apakah dengan memegang uang 1M tersebut itu bisa bikin lo bahagia? Jawabannya pasti enggak kan? Karena ya percuma gitu. Uang tersebut lu gak bisa pakai untuk beli apapun. Sekarang bandingin, kalau lu dikasih uang 10 juta dan lu bebas untuk pakai uang tersebut, lu bisa beli apapun dengan uang 10 juta itu. Apakah hal tersebut bisa bikin lo bahagia? Jawabannya pasti iya kan? Nah, dari contoh yang gue kasih tadi, apakah uang bisa bikin kita bahagia? Jawabannya ya tidak bisa. Karena kalau kita hanya pegang uang tersebut, uang itu akan tetap menjadi uang. Tapi yang bisa bikin kita bahagia adalah ketika uang ini kita trade untuk value yang bisa memberikan manfaat untuk kita. Barang yang bisa memberikan manfaat untuk kita, yang kita senangi, yang kita mau. Itu yang bisa bikin kita bahagia. Hal ini bisa terjadi karena sebenarnya ada sisi lain dari uang yang banyak orang tidak sadar. Sehingga enggak sedikit orang yang justru hidupnya hancur karena uang. Dan akhirnya menganggap bahwa uang itu adalah akar dari semua kejahatan. Sebenarnya baik buruknya uang itu tergantung dari orang yang memegang uang tersebut. Kalau orang yang pada dasarnya baik, pada dasarnya suka membantu orang, dan dia diberikan uang yang lebih banyak, maka dia akan membantu lebih banyak orang. Dia bisa membantu lebih banyak. Tapi kalau orang yang pada dasarnya jahat dan dikasih uang lebih, ya pasti dia akan pakai uang tersebut untuk hal yang tidak baik juga. Misalkan nih, dia memakai uangnya untuk flexing. Nah, nanti orang yang tergiur sama kekayaannya, dan dia pasti ikuti jalannya tuh. Dari sana dia bisa nipu orang. Jadi kalau orang yang pada dasarnya jahat dikasih duit lebih banyak, ya tetap akan jahat sih. Kalau kita terahir dari keluarga yang hancur karena uang, for example nih, keluarga yang bisnisnya bangkrut atau yang terlilit utang, sehingga menyebabkan kita sulit untuk makan, sulit untuk sekolah. Hal tersebut membuat kita akan menganggap bahwa uang itu adalah akar dari kejahatan. Karena itulah yang tertanam di alam bawah sadar kita sejak kita masih kecil. Sekarang coba kita switch ya. Kalau kita terlahir di keluarga yang kaya, yang tercukupi secara finansial, kita akan menganggap bahwa uang itu adalah akar dari kebahagiaan. Karena kita sudah terbiasa dengan uang tersebut. Inilah alasan kenapa banyak perbedaan perspektif orang terhadap uang. Karena semua akan terpengaruhi dari faktor keluarga, faktor lingkungan. Semuanya akan mempengaruhi. Ada orang yang memperbudak orang lain untuk menghasilkan uang. Ada orang yang diperbudak orang lain untuk menghasilkan uang. Perbedaan perspektif ini yang menimbulkan perdebatan yang gak pernah ada habisnya, yaitu hubungan antara uang dengan kebahagiaan. Sebenarnya kalau kita hubungkan antara uang dan kebahagiaan, itu sebenarnya dua hal yang sangat berbeda. Uang itu adalah benda, sedangkan kebahagiaan itu adalah sifat.
Uang dan kebahagiaan kalau dihubungkan secara langsung ini cukup kompleks ya. Tapi kalau didebatkan susah juga. Karena ini tergantung perspektif orang masing-masing. Misalkan kalau percaya uang itu bisa beli lu kebahagiaan, ya udah pendapat lu itu. Dan kalaupun tidak percaya, it's fine too. Karena ada orang yang sekedar cukup saja, ada tempat tinggal, bisa makan, bisa jajan, bisa hidup dengan tenang, ya itulah kebahagiaan dia. Tapi ada juga orang yang akan jauh lebih bahagia kalau dia punya banyak uang. Bisa beli jam tangan mewah, bisa beli mobil mewah, tinggal di rumah yang sangat besar, dan apapun yang dia inginkan, itu gak biasa-biasa saja. Semakin banyak uang yang kita punya, kita juga diberikan kebebasan lebih banyak untuk memilih. Misalnya nih, orang memilih makan mie instan padahal dia mampu untuk beli nasi dan beli ayam. Itu berbeda dengan orang yang makan mie instan karena terpaksa dengan keadaan. Begitupun ketika kita di titik kondisi finansial tertentu, kita akan bebas memilih apapun yang kita mau beli. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita terdorong untuk membelanjakan uang kita? Jawabannya adalah perceived value. Apa itu perceived value? Perceived value adalah mendapatkan manfaat atau nilai dari suatu produk. Nah, ini berbeda dengan creating value yang gua bahas di video sebelumnya. Kalian boleh cek ya nanti. Di video itu, gua membahas tentang bagaimana kita memindahkan uang dari kantong orang lain ke kantong kita. Dan creating value itu kita menciptakan sesuatu. Ketika kita menciptakan suatu produk, barang atau jasa yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka orang akan memberikan uang mereka kepada kita. Itu adalah trade value. Kita yang membuat produk itu creating value, sedangkan orang yang mendapatkan manfaat dari produk yang kita buat itu perceived value. Misalnya ketika lu membeli vape di sebuah toko vape, menurut lu apa sih yang membuat kemungkinan lu bisa balik ke toko itu lagi? Apakah karena barang yang dijual kualitasnya baik? Apakah tempatnya itu bersih dan nyaman? Apakah pelayanannya yang bikin lu nyaman? Atau apapun itu. Nah, hal itulah yang disebut dengan perceived value. Bisa dari rasanya kenyamanan, kepuasan, atau keuntungan lainnya yang lu rasa sebanding dengan uang yang lu keluarkan. Memahami perceived value yang kita butuhkan ini mempermudah kita untuk memahami arti dari kecukupan. Kalau lu lagi banyak pikiran atau stres, biasanya perceived value yang lu cari adalah kebahagiaan dan ketenangan dengan uang yang lu punya. Memang lu tidak bisa membeli kebahagiaan itu secara langsung, tapi dengan adanya uang, lu bisa memilih untuk membeli barang yang lu suka yang bisa bikin lu bahagia. Bayangin kalau lu lagi stres dan lu tidak punya uang, ya lu gak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan kalau lu stres tapi punya uang, memang itu gak langsung ngebuat lu bahagia di saat itu, tapi ya lu bisa mencari hal-hal yang bisa bikin lu bahagia menggunakan uang yang lu punya. Misalnya nih, beli makanan favorit lu, nonton bioskop, traveling, belanja barang yang lu suka, atau hal-hal lainnya yang bisa membuat lu menjadi lebih bahagia. Nah, sekarang gua mau lu berpikir lebih kritis ya. Sebab bahagia itu apa sih? Bahagia itu hanyalah perasaan kita. Dan dengan lu tidak sedih aja, itu sebab sudah cukup loh. Kita bisa dikatakan bahagia ketika hidup kita itu cukup. Tidak ada kekhawatiran apapun, tidak ada perasaan cemas, dan tidak sedih. Yang bikin nggak bahagia itu adalah faktor-faktor lain yang memberikan perasaan sedih, galau, dan juga stres. Jadi walaupun uang tidak bisa langsung lu pakai untuk membeli kebahagiaan, but money can solve problem. Mencegah kita dari masalah finansial yang membuat kita sulit untuk bahagia, seperti uang makan, uang pendidikan, dan lain-lain. Dengan punya uang, lu tidak perlu mikir untuk pinjol. Dengan punya uang, lu bisa memberi waktu orang untuk ngerjain pekerjaan lu. Kalau misalkan lu lagi sakit, lu bisa pergi berobat. Kalau lu punya rumah, lu gak perlu khawatir soal gak ada tempat tinggal. Dan ingat ya guys, gua juga udah pernah bahas di video sebelumnya. Kita tidak boleh membenci uang karena uang tidak pernah datang ke orang yang membencinya. Semua orang kaya itu sayang banget sama uangnya. That's why mereka bisa kaya. Dalam hidup ini, setiap orang pasti punya ekspektasi nominal uang yang mereka mau, yang mereka butuhkan untuk bahagia. Tapi itu semua kan bersifat subjektif ya. Yang dimana kalau orang A butuh 10M untuk bahagia, orang B kan belum tentu sama kan. Intinya pendapat orang pertama belum tentu relate dengan orang kedua. Gua ada satu konsep yang sangat bermanfaat untuk kalian ketika kalian mau membelanjakan uang. Ini adalah konsep money diets. Konsep money diets adalah preferensi individu dalam mengeluarkan
apa yang menjadi prioritas utama dalam menggunakan uang. Contoh gampangnya gini, tiap orang kan pasti punya minat masing-masingnya. Misalnya nih, ada teman gua namanya Andi. Andi ini suka otomotif, suka motor, suka game, dan juga suka gadget. Dari 3 hal yang dia inginkan ini, mana yang menjadi prioritas utama dia? Mana yang dia paling suka dari 3 hal ini? Karena kita tidak bisa turuti semua yang kita mau. Kalau kita turuti semua kemauan kita, pasti enggak akan ada habisnya. Dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa puas dan bahagia. Ada orang yang pengen makan yang mahal, mobil baru, gadget yang canggih. Ya sebenarnya gak ada yang salah sih, karena ini kan pilihan hidup ya. Nah, supaya efisien, kita bisa menggunakan prinsip money diets untuk menemukan keselarasan antara sumber daya yang kita punya dengan kepuasan. Untuk menerapkan prinsip ini, lu harus tentuin dulu kira-kira apa yang membuat lu bisa bahagia ketika lu mengeluarkan uang. Apakah ketika lu makan makanannya enak, membeli gadget baru, memodifikasi motor, lu harus cari tahu dulu lu sukanya di mana. Dan ketika lu sudah tentuin apa yang lu suka, berarti itulah money diets yang lu punya. Misalnya money diets lu sukanya buku kayak gua. Ini gua banyak koleksi buku karena kebetulan gua suka baca buku ya. Nah, ketika lu punya uang yang memang mau untuk dibelanjain, nah, lu bisa fokusin uang lu untuk beli buku-buku yang lu suka baca. Atau kalau lu hobi traveling, lu bisa nabung untuk ya mungkin keluar negeri atau keluar kota tiap 1 tahun atau 6 bulan sekali. Lu bisa pergi jalan-jalan dan lain-lain. Jadi gak apa-apa kalau misal pakaian lu sederhana aja, gadget lu ya biasa-biasa aja. Tapi sewaktu-waktu kalau misalkan lu pengen belanja hal yang lu suka, ya lu bisa spend uang lu untuk kebahagiaan lo. Normalnya manusia itu seenggaknya punya satu hal yang benar-benar dia suka, hal yang benar-benar bisa bikin dia bahagia dalam hidupnya. Dan ketika lo dapat hal yang lo suka, dari sanalah lo akan merasa puas dan bahagia. Ingat, yang bikin bahagia itu bukan uang lo, tapi apa yang lo tukar dengan uang itu. Balik lagi ke awal yang tadi, kalau lo punya uang tapi uang lu itu tidak bisa dibelanjakan apapun, ya lu tidak akan bahagia. Tapi kalau uang lu bisa dipakai ke hal yang lu suka, maka lu akan merasa bahagia. Paham ya di sini? Uang itu bisa beli apa saja, tapi tidak bisa membeli segalanya kita. Walaupun begitu, uang itu bisa membantu kita untuk hidup lebih baik. Lu gak bisa beli waktu untuk balik ke masa kecil, tapi dengan lu punya uang, lu bisa meng-hire karyawan untuk bantu lu kerja, untuk menggantikan waktu lu. Jadi lu bisa menghemat waktu. Lu gak bisa beli kesehatan, tapi lu bisa berobat ketika lu sakit. Setidaknya uang bisa buat hidup lu lebih baik, buat orang-orang di sekitaran lu untuk lebih bahagia. Bisa angkat derajat orang tua lu, keluarga lu. Dan dengan uang yang banyak, lu bisa membantu lebih banyak orang. Seenggaknya dengan punya uang, kita bisa lebih bahagia, walaupun tidak 100% bebas dari masalahnya. Tapi seenggaknya uang itu bisa memberikan kita kebebasan untuk hidup lebih baik, untuk melakukan apapun yang kita suka dan apapun yang kita inginkan. That's it guys. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen di kolom komentar. Thank you for watching this video and see you in the next video.